kerja gitu. Ternyata pas kita udah kerja malah dikerjain gitu. Karena penghasilan kita kan pas-pasan teman-teman gitu. Kita udah kerja dari pagi sampai sore, Senin sampai Sabtu, ya hasilnya gitu-gitu aja gitu. Ya pas untuk makan cukup gitu, tapi untuk hidup lebih dari seperti orang nggak bisa gitu. Apalagi saya ingat lagi impian saya datang ke Jakarta itu kan pengen merubah hidup, pengen ingin sukses gitu. Terus saya pikir, wah kalau saya karyawan terus mungkin 30 tahun ke depan pun akan gitu-gitu aja gitu. Tapi apa yang terjadi teman-teman, karena kita di waktu saya pribadi waktu karyawan kan kita di zona nyaman gitu. Kita nggak berani untuk ngambil keputusan selain bekerja gitu. Akhirnya yaudah nyaman aja gitu teman-teman gitu. Sampai waktu pas pandemi datang, nah di situ saya baru jadi kalau bilang orang pandemi membawa masalah, penyakit itu iya gitu. Tapi untuk saya pribadi saya ada sedikit bersyukur ya Pak Ernest gitu. Karena justru di situ saya seperti itu, ya. Beliau adalah backgroundnya adalah sebagai agen properti, ya. Terus kenapa mau ngejalanin bisnis ini ya? Karena pasti ada hal-hal baru yang ditemukan sebelumnya, gitu ya, di dunia bisnis sebelumnya. Jadi tanpa berlama-lama lagi deh kita buktikan ya angka-angka tadi betul apa tidak didapatkan. Kita sambut Pak Hadi. Baik, selamat sore teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Hadi. Saya ini berasal dari Medan, kampungnya teman-teman gitu. Nah, saya memang dari keluarga yang cukup miskin lah ya dibilang, karena untuk kuliah aja saya nggak mampu dulu Pak Ernest gitu. Jadi waktu itu begitu lulus SMA, saya memutuskan untuk merantau ke Jakarta karena nggak ada pilihan lain gitu. Karena saya lihat teman-teman saya di kampung itu 10 tahun, 20 tahun pun tetap gitu aja, tetap dia bertani, ya paling beternak, tapi hidupnya tetap susah teman-teman gitu. Akhirnya begitu lulus, saya memberanikan diri langsung merantau ke Jakarta gitu. Tapi karena di Jakarta juga kan kita terbatas, lingkungannya juga terbatas, kita mau kerja apapun butuh modal teman-teman gitu. Akhirnya waktu itu saya kuliah sambil kerja gitu. Karena dulu mencerita kan, pokoknya kalau kuliah gampang dapat kerja gitu. Ternyata pas kita udah kerja malah dikerjain gitu. Karena penghasilan kita kan pas-pasan teman-teman gitu. Kita udah kerja dari pagi sampai sore, Senin sampai Sabtu, ya hasilnya gitu-gitu aja gitu. Ya pas untuk makan cukup gitu, tapi untuk hidup lebih dari seperti orang nggak bisa gitu. Apalagi saya ingat lagi impian saya datang ke Jakarta itu kan pengen merubah hidup, pengen ingin sukses gitu. Terus saya pikir, wah kalau saya karyawan terus mungkin 30 tahun ke depan pun akan gitu-gitu aja gitu. Tapi apa yang terjadi teman-teman, karena kita di waktu saya pribadi waktu karyawan kan kita di zona nyaman gitu. Kita nggak berani untuk ngambil keputusan selain bekerja gitu. Akhirnya yaudah nyaman aja gitu teman-teman gitu. Sampai waktu pas pandemi datang, nah di situ saya baru jadi kalau bilang orang pandemi membawa masalah, penyakit itu iya gitu. Tapi untuk saya pribadi saya ada sedikit bersyukur ya Pak Ernest gitu. Karena justru di situ saya kayak disadarkan gitu bahwa lo nggak bisa hanya kerja aja. Gitu. Kita harus memikirkan bahwa hidup kita ini nggak hanya 2 tahun, 3 tahun gitu. Tapi banyak keluarga kita yang harus kita perjuangkan gitu. Nah itu yang membuat saya, oh ini momen yang tepat untuk saya memulai bisnis gitu. Akhirnya waktu itu karena kita dulu satu kerjaan sama Ko Yosef, saya ditawarin gitu. Nah dulu Ko Yosef kan dulu pernah ikut asuransi teman-teman itu. Saya nggak ambil peluang itu, dia sukses di situ, saya sedikit, waduh, ada penyesalan gitu. Nah begitu ditawarin AFC, saya langsung join teman-teman gitu. Saya belum tahu cara ngejalaninnya gitu, karena saya orangnya juga bukan yang banyak teman, saya juga bisa dibilang pemalu lah ya, nggak jago ngomong juga, nggak bisa ngomong juga gitu. Tapi begitu ditawarin, saya ambil peluangnya, gitu, bahwa saya harus ikut gitu. Jadi di pikiran saya itu dulu, kalau Ko Yosef bisa 100 juta, masa sih saya nggak bisa 20% atau 30%-nya? Itu aja teman-teman gitu. Nah makanya begitu waktu itu join AFC, saya benar-benar ikutin dia aja gitu. Bahkan kadang-kadang, ayo kesini Hadi gitu.
kadang-kadang saya nggak ada bawa prospekan gitu, tapi saya benar-benar pengen tahu gimana sih cara kerja orang ini gitu. Ternyata beda teman-teman gitu. Jadi kalau kita karyawan itu kan kita hanya memikirkan, wah saya harus rajin nih gitu, saya harus nurut sama bos gitu, ya dikit-dikit harus ngambil hati sama bos kita gitu. Ternyata begitu kita masuk ke bisnis jaringan itu sesuatu yang berbeda teman-teman gitu. Kita harus mengelola orang, selain mengelola diri kita, kita juga harus bangun tim kita gitu. Nah itu yang saya sangat bersyukur join di AFC, saya banyak belajar teman-teman. Makanya ke teman-teman saya juga yang selama ini masih karyawan juga saya bilang bahwa bisnis ini adalah bisnis yang layak kita perjuangkan gitu. Karena ini bisnis mulia teman-teman gitu. Coba kita bayangin ya, kita jualan produk, kita bantu orang untuk hidup lebih sehat loh gitu. Nah begitu mereka hidup lebih sehat, kita juga terbantu secara finansial gitu. Makanya ini saya bilang ini bisnis yang sangat bagus. Jadi kalau teman-teman di sini yang hari ini mungkin baru pertama kali datang, justru kita bersyukur gitu, karena kita udah berada di tempat yang benar. Orang yang sukses di sini bukan cuma 1-2 orang gitu, tapi udah ribuan teman-teman gitu. Yang Busido aja yang udah dapat 1 bulan itu kan udah 11 orang gitu. Makanya impian saya nggak bisa hanya di periode pertama kemarin, saya memang masih capai Ronin. Nah mudah-mudahan di periode ini teman-teman saya bisa capai samurai minimal gitu. Karena itu buat saya tantangan baru teman-teman gitu. Jadi saya harus men-challenge diri saya nggak boleh di zona nyaman itu lagi gitu. Makanya tiap hari saya belajar, bahkan bukan hanya dari upline aja gitu, tapi dari tim saya juga saya banyak belajar gitu. Termasuk yang baru-baru ini kita tahu ya dari Bu Herti gitu. Kita bisa bayangkan seorang Bu Herti bisa sukses juga di bisnis ini gitu. Artinya apa? Bahwa ternyata background nggak ada urusan, nggak ada sesuatu yang kalau kita kuliah dulu, kalau kita pintar baru kaya atau baru sukses, enggak gitu. Tapi kalau kita niat, kita mau berjuang, itu kita pasti bisa teman-teman gitu. Dan yang paling terakhir ya, bahwa bisnis ini adalah bisnis yang sangat fair teman-teman gitu. Kenapa saya bilang? Karena bisnis ini nggak ada hubungannya dengan masa lalu kita gitu. Jadi mau kita perempuan, mau kita laki-laki, umur kita berapapun kita bisa gitu. Termasuk kayak saya sendiri nih, saya kan baru join AFC itu kurang lebih 15 bulan teman-teman gitu. Nah dari karyawan kita yang hanya digaji ya berapa juta lah gitu. Nah begitu join AFC saya mengalami pertumbuhan yang sangat luar biasa gitu. Karena di AFC ini 1,5 tahun saya join, itu kalau saya hitung konnichiwa-nya kurang lebih sekitar 650 juta teman-teman gitu. Dan itu merupakan apa ya? Makanya saya bilang saya perlu berproses dan bertumbuh gitu. Jadi bukan seberapa besar kita bertumbuh gitu, tapi yang penting bertumbuh aja tiap hari gitu. Dan termasuk di tim saya, kenapa saya bilang ini bisnis yang layak kita perjuangkan. Dan beda ya kalau dibilang orang kan, oh iya kalau bisnis MLM itu hanya menguntungkan yang di atas gitu. Ternyata enggak teman-teman, di AFC ini beda gitu. Jadi termasuk di tim saya itu kurang lebih saya kan hanya sponsor 63 orang teman-teman. Jadi bisa kita bayangkan ya, kalau kita bagi 1,5 tahun aja, berarti saya hanya sponsornya 5 orang teman-teman gitu. Makanya saya bilang ke tim saya semua, ke bapak ibu semua ini, masa sih kita nggak bisa ngejak 5 orang aja 1 bulan gitu. Dan dahsyatnya di bisnis jaringan dari 5 orang, sekarang total di tim saya itu kurang lebih sekitar 10.000 orang teman-teman gitu. Dan mudah-mudahan ya teman-teman, ya kita semakin belajar terus, bertumbuh terus supaya kita bisa seperti Kobudi Darwin, supaya kita juga nggak hanya bisa untuk sukses untuk diri sendiri, tapi kita bisa untuk menjadi saluran berkah. Itu sih tujuan saya teman-teman gitu. Dan yang terakhir, ini juga nggak benar ya teman-teman, hanya menguntungkan yang di atas, bahwa MLM itu hanya yang di atas saja yang dapat duit, enggak teman-teman gitu. Ini di All Star sendiri, saya punya member di kedalaman kedua ya, Kak Nesta, itu justru bonusnya lebih gede dari saya teman-teman gitu. Jadi bohong kata orang, hanya menguntungkan yang di atas saja, enggak gitu. Jadi di bisnis ini siapa yang kerja paling banyak, siapa yang usahanya paling besar, yang paling konsisten, itu yang paling penting teman, pasti dia akan mendapatkan lebih banyak gitu. Nah tanpa